Memasuki masa panen raya, Perum Bulog memastikan produksi wilayah-wilayah lumbung padi nasional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan maupun Nusa Tenggara Barat mampu memproduksi beras hingga di atas 2.000 ton. Selain beras, komoditi lain yang dijaga stabilitas harganya seperti gula, minyak, telur, daging, dan juga bawang aman selama bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Isu kenaikan harga barang kebutuhan pokok ramai dibicarakan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk memantau kesiapan dalam menjaga stok bahan pokok, Bulog melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rata-rata kenaikan belanja masyarakat ketika Ramadan terdapat pada komoditi beras, daging sapi, daging ayam, telur, dan bawang. Namun, hal tersebut sudah diantisipasi oleh Perum Bulog yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo menyatakan stok beras Perum Bulog secara nasional lebih dari 2 juta ton. Hal tersebut diharapkan mampu mensuplai kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri. Di masa panen raya, wilayah lumbung padi nasional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan maupun Nusa Tenggara Barat mampu memproduksi beras di atas 2.000 ton per hari. Secara umum untuk gula, kemudian untuk daging, kemudian juga untuk tepung terigu, kemudian juga untuk minyak goreng, insya Allah aman. Ya, ini yang saya perlu pastikan bahwa hari ini kita di Cirebon, kita di Ligung Majalengka ini juga teman-teman perlu memastikan bahwa insya Allah dari sisi yang saya sebutkan tadi insya Allah aman. Dan tentu tetap kita akan waspada karena memang namanya juga puasa dan lebaran, kita tetap akan jagain. Selain memantau gudang beras, kunjungan juga dilakukan ke Rice Milling Plant di Majalengka, Jawa Barat. Di lokasi ini dibangun mesin penggilingan dengan kapasitas input 30 ton gabah per hari. Dilengkapi 2 mesin pengering dan lantai pengering, diharapkan dapat menyerap gabah kering giling sebanyak 6.600 ton per tahun dari para petani. Dengan adanya mesin ini tentu kita bisa nyerap gabah dari masyarakat. Ilustrasinya kira-kira mesin ini kapasitas 3 ton per jam input gabah kering giling. Artinya kalau bicara 3 ton, kami menginginkan hidupnya mesin ini dalam 1 hari sekitar 10 jam. Hitung-hitungannya kira-kira 3 ton kali 10 jam dalam 1 hari, kami akan coba hidupkan dalam 20 hari dalam 1 bulan, atau berikutnya 11 bulan dalam 1 tahun. Artinya kalau kita hitung-hitungan yang diperlukan gabah kering giling untuk proses dalam 1 tahun kira-kira 6.600 ton. Dalam rangkaian kunjungan, dilakukan pula uji coba 20 gudang modern di Brebes, Jawa Tengah. Gudang modern yang bernama Control Atmosphere Storage atau CAS rencananya digunakan untuk menyimpan komoditas pangan, khususnya bawang merah. CAS dilengkapi teknologi penyimpanan berupa pendingin, pengontrol kelembapan O2, CO2, N2, dan etilen sehingga memperlambat penuaan. Menggelontorkan investasi senilai 25 miliar rupiah dalam pembangunannya, CAS didesain dapat mengurangi penyusutan atau kerusakan bawang merah lebih lama dibandingkan gudang konvensional. Menggunakan gudang modern, penyusutan akan terjadi 10% selama 3 bulan. Sementara gudang konvensional, penyusutan akan terjadi 10% dalam 1 hari. Kepala Divisi Pergudangan, Persediaan dan Angkutan Bulog Muhammad Suyamto menyatakan teknologi gudang modern memungkinkan pemerintah untuk menyimpan cadangan bawang. Bawang ini kan kita sulit memprediksi harga, Pak. Artinya ya pada saat setelah nanti disimpan selama 3 bulan harga tinggi, Bulog untung. Tapi begitu pada saat 3 bulan ternyata ya faktor pasar harga tidak turun-turun sehingga kan harga bertahan rendah, Pak. Sehingga mau tidak mau kan bawang harus kita keluarkan dari gudang. Artinya kalau ini nanti ada cadangan bawang pemerintah, resiko-resiko itu yang harus ditanggung oleh pemerintah. Sehingga fungsi Bulog sebagai stabilisator pada saat harga bawang jatuh beli, pada saat tinggi jual. Gitu Pak maksudnya, Pak. Menurut data BPS, harga bawang putih di tingkat konsumen mengalami kenaikan yang signifikan.
Namun demikian, harga bawang putih pada tahun 2019 masih lebih rendah dibanding tahun 2018. Kepala Perumbulok Divisi Regional Jawa Tengah Mentoba Sugite Mulyono menyatakan, kenaikan harga di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh sugesti jelang hari raya. Padahal hal tersebut tidak perlu, mengingat ketersediaan pangan yang aman. Inflasi juga dapat dipicu kebiasaan panen jual para petani. Petani perlu disosialisasikan cara penyimpanan sebagai upaya menstabilkan stok di pasaran sehingga harga akan ikut terjaga. Namun masyarakat sampai hari ini belum terbiasa dengan model-model seperti ini. Ini mungkin kita selaku stabilisator berkewajiban mensosialisasikan ini. Masyarakat lebih suka panen jual, sehingga dia tidak terbiasa menyimpan. Itulah sebenarnya yang mengakibatkan inflasi setiap saat akan terus berlangsung. Dua langkah stabilisasi harga terus dilakukan oleh Perumbulok, yakni melalui fungsi PSO, menyediakan pasokan dan stabilisasi harga, serta melalui fungsi komersial dengan penjualan dan distribusi komoditas pangan melalui pedagang, distributor, mitra bulog, maupun langsung ke konsumen melalui jaringan distribusi di tingkat RW. Tim Liputan, Metro TV.